Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diajak lagi sama Haji Aling ikut ke sini. Senang, alhamdulillah. Lah emang Allah udah takdirin ini hari kosong kiasan sampai besok insyaallah. Cuman besok anak saya mimpin umroh, ada umroh anak-anak dia yang mimpin. Alhamdulillah hadiah dia kelar 30 juz, kita suruh mimpin umroh anak-anak. Ini umur 12 tahun. Mudah-mudahan Allah redha sama dia, amin. Minta doa juga nanti dari Yayasan Saiful Islam, mudah-mudahan berangkatan saya kemari jadi berkah buat semuanya. Alhamdulillah tambah senang lagi ketemu para alim ulama yang lain. Ada Yai Marzuki, alhamdulillah, dan segenap orang-orang tua saya yang masya Allah, mudah-mudahan menambah keberkahan malam nisfu Sya'ban hari ini. Ketemu lagi sama Haji Hasan Aminuddin, alhamdulillah. Ada Pak Wali Kota, banyak dah. Ketemu Meningsus, udah lama gak ketemu. Namanya ngetop di warung-warung makan sepanjang sampai Surabaya. Halo Akbar. Kita tadi mampir ke Ngulik. Cuman makan degan doang, nggak apa, minum degan tapi nggak ada. Tapi dia tahu kalau saya mau ke Genggong. Orangnya ngomong gini, Ningsus kemarin ke sini. Loh kok tahu saya mau kemari? Hebat, ngetop ini selebritinya Keraksan. Temu Ki Rozi, alhamdulillah. Ada Mas Budiono, alhamdulillah. Berkahlah malam ini. Makasih Dr. Azad, Dr. Izzat Saleh. Kita baca Fatihah lagi. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini pengajian yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan ngalir buat anak-anak kita. Mudah-mudahan, tadi saya bilang sama Dr. Izzat, saya bilang saya ngelihat anak-anak nih kayak ngelihat nanti mereka ada di Mesir, ada di Madinah, ada di Makkah. Kalau nanti sudah normal lagi politik, bisa ke Damaskus, bisa ke Syria. Iya bener, kayak ngelihat muka-muka nanti jadi menteri. Bisa jadi nanti jadi menteri di kabinet Yusuf Mansur ya, insyaallah. Kapan? Saya ngelihat nanti ada yang jadi pengusaha, ada yang mewarisi kemudian juga kekiaian dari Kiai Hasan Mutawakil. Insyaallah saya ngelihat mereka, saya bilang Kiai Azad nih, subhanallah, saya bilang mereka nanti yang akan meneruskan kita. Saya pribadi pun juga udah agak tua hitungannya kan, udah 37 nih, 3 tahun lagi 40 tahun. Allah baru udah bukan muda lagi gitu. Nah, malam ini saya mengingat yang hadir wali-wali murid, wali-wali santri. Pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya gitu, sebenarnya yang lebih hebat lagi itu adalah doa dari bapak ibunya sendiri, melengkapi nanti keberkahan dari para kiai pondok. Kalau bapak ibu berhenti mendoakan, berhenti itu nanti anak. Kapan kita harus khawatir sama kita punya anak? Kalau bapak ibu berhenti doain anaknya. Tapi begitu dia terus doain anaknya, bodoh jadi. Aneh punya temen, kisahnya juga masya Allah berantakan. Oh, ibunya doain mulu dia supaya jadi orang, supaya jadi pemimpin pesantren, supaya jadi kiai, jadi ulama, jadi ahli tafsir, punya pesantren yang gede, bener hidupnya, berumah tangga sama orang yang soleha. Didoain terus, alhamdulillah. Umur 14 tahun dikeluarin dari sekolahnya. Coba tuh, didoain terus, tapi umur 14 tahun dikeluarin dari sekolahannya. Tapi ibunya pantang mundur, dia nggak bisa nasihatin, dia doa aja udah. Dia sholat malam dia doa, dia sholat duha dia doa, dia sholat hajat dia doa, dia sholat tobat dia doa, doa
terus. Alhamdulillah anaknya udah nggak mau sekolah. Diboseng katanya mak, dikeluarin dulu. Akhirnya nih anak macam-macam deh hidupnya, tapi didoain terus. Hasilnya umur 17 tahun masuk Cipinang. Nanti kita lihat deh bagaimana lagi anak-anak ibu bapak yang hafal Imriti, ya, yang hafal Alfiyah. Saya tadi bercanda sama guru kita Ustadz Izzat tadi, Ji, kita kalau sekarang diadu Alfiyahnya mana anak, lupa kita ini udah. Termasuk juga Arba'in Nawawi, bener kita kan udah nggak santri lagi. Yang santri kan dia mau ujian, kita udah nggak ujian lagi. Apalagi anak-anak ibu bapak yang tadi cium tangan sama saya, yang dihafal Quran. Ini kita lihat nih anak yang satu ini, kita lihat bagaimana cara Allah kemudian menjadikan doa ibunya dan dia jadi. Didoain terus sama ibunya, didoain terus, keluar umur 18 tahun. Alhamdulillah 19 tahun masuk lagi. Pol dah, udah saya bilang pol dah, udah pol dah, Masya Allah. Tapi emang Masya Allah, doa itu lebih hebat dari metode. Doa itu lebih hebat daripada segala cara. Doa itu lebih hebat daripada segala sistem. Takdir Allah, dia masuk penjara sama seorang kiai besar, ditempatkan di satu kamar sel sama tuh kiai. Nggak ada yang tahu judulnya, nggak ada yang tahu. Masuk diajak langsung sama nih kiai sholat asar. Nenek bilang, saya nggak pernah sholat asar. Udah kamu ikut aja, tinggal gini-gini doang, gampang. Ayo ikut. Ternyata hari pertama dia yang ikut sholat sama kiai, ya kan kiai masuk tuh bisa karena fitnah, betul nggak? Bisa karena ujian. Tidak berarti harus salah, tidak berarti harus punya dosa, belum tentu juga. Hari pertama bukan cuma disuruh sholat asar di belakang, disuruh azan. Allahu Akbar. Ini orang nggak pernah seumur-umur azan. Dia nggak mau, dia bilang dia nggak bisa. Dia kayak nanya, yang bisanya apa? Allahu Akbar doang paling. Ya udah segitu aja, ntar saya yang terusin. Ya aja itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah selesai. Kiai maju, asyhadu an la ilaha. Betul itu. Ini cerita nyampe ke tangan saya, temen. Allahu Akbar. Begini kita sama dia juga. Hidup mah pasti berubah kalau emang dia mau berubah, atau ada orang lain yang mau mengubah dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang niat mengubah adalah ibunya. Saya alhamdulillah buka pesantren intensif Kiai. Mulai September besok 2 bulan hafal 30 juz. Nanti caranya kita sharing sama pesantren Zainul Hasan. 2 bulan pokoknya 30 juz, nggak pakai cerita ngafal. Udah si umumin di TV kan? Insyaallah nanti September kita buka pesantren intensif. Cuman 2 bulan masuk, tapi syaratnya dia harus lancar bacanya, bisa baca hadar. 2 bulan pokoknya dia masuk, 2 bulan keluar 30 juz. Kita berangkat tuh ke Gaza, Palestina, kita berangkat ke Mekah, kita berangkat ke Madinah, kita ngelihat di Yaman. Kok orang bisa gitu ya? Masuk pesantren musim panas, keluar 30 juz, dan bukan satu orang, ribuan. Lah si Wirda anak saya, Pak Jaling, itu ikut yang sebulan di Mekah, 30 juz sehari 1 juz. Tapi memang dia udah nyimpen 20. Waktu berangkat emang udah beda. Ya tapi di sana begitu, sehari sejuz, nyampe terus. Minta izin saya sama masyayikh, saya bilang kita buka dah, kita buka tahun ini insya Allah. Jadi saya iklanin di koran, saya bilang pesantren musim panas Makkah, Madinah, Gaza kita pindahin ke Jakarta, dan insya Allah ke seantero kota di seluruh buminya Allah di Indonesia ini. Karena nggak susah, cuman nggak pakai ngapal, kuncinya baca banyak.
dengar banyak gitu. Nggak pakai ngapal. Nggak pakai ngapal. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Insya Allah basem. Oh insya Allah dah. Nah bayangin coba, ini anak 2 tahun 1 sel. Kayak apa coba? Ini kiai nggak nanganin yang lain, nanganin dia doang. Jadi apa coba? Barangkali juga bukan kiai itu yang ditaruh di sel, barangkali, tapi minal malaikatil musawwimin atau munzali. Allahu Akbar. Secara Riyadhus Shalihin kita hitung gampang, top 2000 kalau sehari dibaca 5, dibaca 5 nih satu hari. Habis subuh 1, habis zuhur 1, habis asar 1, habis maghrib 1, habis isya 1, 5. Udah 1.500, setahun setengah Riyadhus Shalihin khatam. Katanya doang kan, itu yang namanya hadis Sahih Bukhari, tebal lah. Kalau di ngajin atu-atu habis juga. Iya Ulumuddin 4 jilid kan panjang, gede, tebal ya, karena nggak di ngajiin. Begitu di ngajiin mah ya khatam juga. Dari mulai nggak bisa ngaji sampai ngaji, dari nggak bisa di bernada sampai bernada, dari nggak ngerti hukum-hukumnya sampai ngerti hukum-hukumnya. Diajarin masih kiai pelan-pelan, bahasa Arab juga diajarin, dia kasih tahu tuh anaknya. Orang Arab kalau pertama kali ketemu orang Arab, apa bahasa Arabnya? Nggak tahu nih anak, nggak tahu kiai. Assalamualaikum, itu dia bahasa Arabnya. Lah hari pertama assalamualaikum, lah hari kedua kan udah kefalak, hari ketiga udah alhamdulillah khair, hari keempat masmuk, hari kelima udah macem-macem lah. Kalau 365 hari kali 2 700, bukan 700 huruf tapi 700 kalimat, bahkan mungkin 700 hewar. 2 tahun. Sementara ibunya itu di dalam dia punya kamar doa, jadi doa, ya Allah jadiin anak saya ulama gede, punya pondok, nikah sama orang yang soleha, punya anak turunan yang benar, hidupnya lurus, jadi orang kaya. Coba sekolahnya putus, berantakan, kenyataannya seperti nggak dikabul. Tadi guru kita Dr. Riza cerita tentang pengalaman saya. Saya masuk ya, ini ngetes doa kiai ini, ngetes doa ustad, uji iman, masuk daerah penghasil duren. Tadi dengar celetukannya Haji Hasan Aminuddin juga, dia bilang belum musim di sini. Nah, omongan itu saya dengar juga tuh sama teman semobil. Kan saya bilang, oh ini sini duren mulu nih, ini boleh nih malam ini kita makan duren. Pada ketawa yang lain, agak musim Ustaz. Oh saya bilang bagi Allah nggak ada sebab, bagi Allah nggak ada sebab. Boleh aja nggak ada pohonnya, kalau Allah menurunin langsung durennya, siapa yang mau tahu. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Bukan cuman innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bukan cuman itu. Bukan cuman kata Allah kalau aku berkehendak kun fayakun. Enggak. Yang satu ini ayatnya lebih tajam lagi. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Cukup bagi Allah kayak kita menjemin mata doang, ngedipin sek gitu. Tak gini doang udah ada gitu. Saya uji iman dah. Saya bilang nih bercanda sama teman-teman sambil serius. Woi, ayo kita doa, Kita doa malam ini kita makan durian. Insya Allah, yakin. Doa ada tuh kita. Buat doa pakai sholawat, Fatihah 7 kali segala macam dah. Alhamdulillah Pak. Sampai habis lagi kelar tausiah, sampai besok lagi pulang, nggak ada yang nganter tuh durian. Ya alhamdulillah. Ya derajat kita dah, bukan derajat kayak Hasan Mutawakil gitu. Terus apa yang masalah? Ya nggak ada yang masalah. Yang masalah itu ketika kita punya kepengen nggak jadi doa.
Ketika kita punya keinginan nggak jadi doa. Kita ngelihat nih ada iklan Samsung S berapa itu? S4. Matanya ngelihat tapi nggak jadi doa, ya rugi. Begitu ngelihat satu iklan, mulut jala. Ya Allah, kalau bisa punya kayak gitu enak bener. Jadi bos, jadi. Tahu kapan nyampe? Orang boleh ngomongnya begitu. One single word change everything. Gaya seperti kayak Hasan tadi. Satu kata kecil saja itu bisa mengubah segalanya. Ya Allah, ya Allah, loh ya Allah, ya Allah. Kalau punya kayak gitu enak banget. Nyampe kantor, ada tamu datang, cuman nunjukin begini doang, pulang ngasih handphone sama dia. Bisa, itu bisa. Saya yakin bener tuh, alhamdulillah ternyata nggak dikabul. Terus masalahnya apa kalau nggak dikabul? Nggak masalah buat saya mah. Emang masalah nggak mati juga makan durian? Yang penting saya udah untung apa? Untung berdoa. Dan apalagi ternyata saya bilang 3-4 tahun di kemudiannya saya datang ke Tembilahan, datang ke Riau. Saya cerita tuh kisah 3-4 tahun yang lalu. Allah karim, antallah la ilaha illallah al-ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pagi-pagi sarapan seperti 3-4 tahun yang lalu, padahal malamnya udah nggak berdoa. Apa kata panitia? Ustadzuna, durian udah siap. Allahu Akbar. Perlu perjalanan 3-4 tahun. Nih anak ini dari umur belasan didoain malah dikeluarin dari SMP, didoain malah nggak mau sekolah, didoain lagi 17 tahun masuk penjara, didoain lagi 19 masuk lagi. Enggak tuh, ibunya nggak mundur. Di antara kita banyak yang begini, udah nggak mempan, anak gua mah didoain ya begitu, udah kayak bapaknya. Ada lagi suami yang nyerah sama istrinya, ada juga istri yang nyerah sama suaminya. Banyak. Udah capek dah sama dia, capek gitu ada. Tapi ada yang modelnya kayak ibu dia dan kayak ibu saya. Kayak ibu dia sama ibu saya sama. Kenapa sih berteman sama dia? Saya nggak ngomong, orangnya siapa, ntar aja suruh kemari. Ibu saya begitu modelnya. Begitu saya keluar dari penjara, dan saya nggak mau pulang dulu, ntar aja dah. Kalau udah berhasil saya baru pulang. 99 saya tahanin, ya tuh kagak pulang terus. 2000 keluar buku 1, 2001 keluar buku 3, 2002 saya bikin perguruan tinggi. Nah 2002 saya pulang dah tuh ke rumah. Begitu assalamualaikum, ketemu abah, ketemu ayah, ditanya sama dia. Kan saya salam tuh, assalamualaikum, bawa buku nih, bawa buku 2, terus bawa sertifikat surat dari Kementerian Pendidikan bahwa saya boleh menyelenggarakan perguruan tinggi, padahal saya DO 97, DO drop out. Tapi saya punya tuh selembar yang kalau saya jual saat itu 2 miliar harganya, izinnya doang itu. Kalau kita perjual belikan gitu, siapa nih yang mau investasi di bidang perguruan tinggi nih, suratnya tuker 2 miliar dibayar. Saya bawa tuh Pak, maksud hati biar seneng orang tua bahwa dia punya anak, alhamdulillah berhasil. Lambang kita tobat deh tuh, 2 buku apa segala macam, kita datang ke orang tua. Belum sempat saya ngomong, ayah saya nanya, kelihatannya kamu bakalan sukses ya. Apa yang bikin kamu sukses? Ini mulut pengen jawab, kita hajar duha nggak putus saban pagi. Kita pengen jawab, ini mata sampai hitam itu sholat malam dari jam 2 sambil ngapalin Quran. Saya ngapal Quran awalnya di penjara tuh, dapat 4 juz tuh penjara yang pertama. Iya bener, saya keluar saya lapor sama dia, alhamdulillah waktu di penjara kita hafal 4 juz. Apa dia bilang? Bagus, masuk aja lagi. Dia 30 doa orang tua, aneh masuk lagi, kacau.
Ya tapi ya wasilahnya itu ya, wasilahnya hidayahnya datang begitu. Kita pengen jawab asal dapat duit sedekah, dapat duit sedekah, dapat duit sedekah, tapi ini mulut kekunci, mulut kekunci, kayaknya ngomong yang lain nih. Bener apa dia bilang? No, lihat ibu kamu, no, lihat head enggak head di atas sejadah, head enggak head pakai mukena, head enggak head di doa sama Allah supaya kamu jadi guru Mansur. Guru Mansur tuh buyut saya, supaya kamu jadi guru kayak guru Mansur, supaya kamu jadi kiai. Waduh, air mata saya langsung berebes gitu. Saya langsung nemuin ibu, dan ibu ternyata di dalam sejadahnya. Allah, yang lain udah nggak percaya, levelan sepupu yang udah duluan jadi kiai gebrak meja. Kamu nih bukan turunan Kiai Mansur lagi. Apa kamu kelakuannya kayak gitu? Cuman ibu saya, Pak, terus dia doa anaknya. Apakah itu nanti hanya terjadi pada diri saya dan pada diri teman saya? Tidak, Pak. Kalau bapak dan ibu sekencang doa ibu-ibu kami, bahkan lebih hebat daripada ibu-ibu kami, lebih hebat anak-anak ibu daripada kita orang ini. Insya Allah. Buktinya ini anak umur 21 pembebasan, ibunya datang. Begitu ibunya datang, dipanggil ke dalam sama anaknya itu, dikumpulin satu ruangan, karena ini anak udah jadi imam. Tapi nggak dikasih tahu tuh sama anaknya, sama teman-temannya. Pokoknya ibunya nyangkanya seperti 2 tahun yang lalu aja masuk. Hingga tiba waktu maghrib minta izin, dimasukin nih ibunya ke dalam, dan sholat. Sang kiai tidak lagi menyuruh jadi muadzin, tidak lagi menyuruh jadi bilal, sholat jadi imam. Lah ibu kenal suara anaknya, dia bingung, kok dari dehemnya suara anak saya, dari bahasanya, suaranya suara anak saya. Rapatkan barisannya. Fanna taswiyata sufuf min iqamatis shalah min tamamis shalah. Shalli fardhal maghribi 3 rakaat imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pak, 9 tahun ibunya berdoa tuh, nungguin momen kayak gini. Dan jadinya sekali jadi tuh kan main. Begitu selesai, ibunya merhatiin dia, bener itu anaknya. Oh, masya Allah, lebih dari sorga udah. Berhenti sampai di situ enggak, kan ibunya doa supaya anaknya punya pesantren, jadi kayak gede, punya anak yang soleh-solehah, berumah tangga dengan orang yang solehah, jadi orang bener, baik. Oh jadi ya. Tani kiai sama-sama bebasnya, disuruh datang. Disuruh datang, ada yang naruhin air. Si kiai nanya, kenal nggak sama ini? Nggak kenal, kiai. Ini kan yang sering saya ceritain waktu di penjara. Mau sama dia, mau? Dia jawab, ya mau. Anaknya juga ditanya, gimana? Udah tahu ceritanya kan? Nah, itu anaknya sekarang. Singkat cerita, dia terus sana. Dia berangkat ke negeri di mana turunnya Quran. Sama bininya, ngelahirin anak pertama juga di sono. Allahu Akbar, Pak. SMP nggak lulus, nggak terus lagi SMA, kena narkoba, masuk lagi jadi bandar malah. Tapi Allah merubah dia. Allah merubah dia. Urusan ekonomi juga begitu. Kalau kita mau doa terus jadi juga. 2 hari yang lalu saya cerita lagi Pak Haji Tahrir tentang seorang satpam. Dia ini murid saya, izin Allah. Marzuki ini murid saya, tapi di TV. Dia rajin nonton TV gitu. Lama-lama dia mikir, masa orang lain melulu nih yang berhasil? Masih. Saya juga mau jajal begitu kata nih satpam. Apa doanya? Doanya supaya ini kontrakan kebeli.
Ini kontrakan kebeli. Ini satpam luar biasa. Saya nyuruh ngapal 4 surah, dia apalin 4 surah. Allahu Akbar. Maka ketika dia beriado 40 hari supaya bisa kemudian kebeli ini kontrakan, sholatnya emang beda. Si satpam ini kalau sholat duha rakaat pertama rahmat, bukan main. Kita aja jadi ustadz nggak begitu-gitu amat. Kita kan ngomong doang di TV, aslinya mah nggak begitu-gitulah. Ini orang main aja buat gitu ar-Rahman. Sholat sunnat duha rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pagi itu dia beda. Dia sholat, ada yang dia mau. Di luar sana ada yang nggak boleh. Sholat sih pengen ada maunya. Jadi kalau saya malah lo sholat kalau ada maunya. Kalau saya beda. Kalau lo ada maunya lo sholat. Orang lain bilang jangan lo sholat karena ada maunya. Enggak, saya mah Allah yang nyuruh sih. Ista'inu bis sabri was shalah. Sono minta. Sholat sih pengen kaya. Lah emang enak jadi orang miskin. Yang bener aja lo. Lu pengen gue miskin, lu gue pengen sholat, gue pengen kaya, gue minta sama Allah bukan minta sama ente. Ini satpam beda, sholatnya lain bos. Dia minta sama Allah supaya kontrakan kebeli. Doa tuh pak, doa pak. Melampaui kerjaan, melampaui usaha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Hebat. Rakaat kedua waqiah. Satpam panjang dibacanya. Rakaat kedua waqiah pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza waqa'atil waqi'ah. Allahu Akbar. Nggak ada masalah. Masalahnya apa? Yang masalah mah ente gagal sholat, ngetawain orang yang sholat pakai 1 ayat. Kagak, aslinya tancap bang terus. Rakaat pertama dihajar ar-Rahman habis. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang bisa terusin nggak? Sini maju. Ada yang bisa terusin? Terusinnya apaan? Ayo sini maju. Hadiah 200.000 dari Haji Ali. Ayo ada? Yang mana? Oh ustaznya mah jangan. Yang lain aja. Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus dia baca sampai tabarakasmu rabbik dzil jalali wal ikram. Rakaat kedua waqiah. Allah. Habis itu dia doa, niruin doanya Yusuf Mansur. Inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka wal kontrakana kontrakanuka. Ya Dato, ini doa sholat duha. Mau apa ente? Mau mobil? Innal mobila
mobiluka. Mau motor, innal motora motoruka. Apa itu mau apa? Mau duit, innad duita duituka. Kullu lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gua minta sama Allah, gua minta sama Allah. Geber-geberan 40 hari itu dia tancap trek. Saya gue dimusuhin sama orang, bang, ngapa emang harus 40 hari? Ya nggak harus sih, kalau nggak tembus juga nggak ada azabnya. Ente mah cuman azam aja. Kalau putus dari belakang lagi nyambung terus, putus nyambung lagi, ya udah. Alhamdulillah Pak, Allah sempurnain tuh dia punya ibadah. Belum nyampe 30 hari ada orang datang ke rumah dia. Orang datang ke rumah dia. Assalamualaikum gitu. Dia buka pintu. Apa katanya orang? Minta sedekahnya Pak. Sampai sini ceritanya kayaknya biasa gitu ya, tapi nggak biasa Pak. Saya juga yang dengernya takjub. Jadi ada duit, kasih tuh ke pengemis. Kan kalau Allah sudah menghendaki seseorang untuk dikabulkan dia punya doa, salah satu jalannya adalah Allah hadirkan kesulitan orang lain, Allah hadirkan hajat orang lain, lalu Allah hadirkan juga kesempatan sedekah, kesempatan berderma, dan dia sambut, turun dia udah selesai. Dia kasih tuh duit, dang gitu. Ini pengemis doa, mudah-mudahan ya Pak, Bapak bisa kebeli kontrakan ini gitu. Bingung dia sama bininya, kok tahu ya? Dari mana tahunya? Tapi otaknya nggak kejangkau. Bisa jadi itu malaikat Allah. Siti Maryam aja nggak ngenalin. Siti Maryam, wanita suci, nggak ngenalin kalau yang datang itu malaikat. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Apa yang terjadi ketika ada laki-laki muncul di depan Siti Maryam? Maryam berteriak, berlindung dia kepada Allah. In kunta taqiyya, kalau engkau laki-laki yang bertakwa nggak boleh di sini. Jawab tuh laki-laki, qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyya. Jangan takut wahai Maryam, aku ini Jibril, diutus oleh Allah untuk mengabarkan kepada kamu bahwa kamu akan segera punya anak yang suci. Pulang nih satpam, punya pengemis, datang pemilik asli kontrakan, nawarin, Pak, mau nggak beli kontrakan? Ya Allah, lagi didoain, Bapak nawarin. Ya udah ambil deh, 9, ngomongnya begitu. 9, bukan cuma 1, 9. Si satpam sampai gedek-gedek. Ya Allah, Ustadz Yusuf nih minta 1 dibagi 9. Dia lupa, padahal kan baru nawarin belum dibagi. Pak, mau nggak nih kontrakan? Beli dah. Ya Allah, saya lagi doain, ditawarin. Ya udah ambil 9. Bingung deh, 9 pintu. Iya Pak, nanti insya Allah kita doa lagi. Jangan sampai akhir bulan kasih tahu Allah, jangan lewat. Akhir bulan ini aneh punya tanggungan banyak. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah ngasih. Jamaah yang lain dikasih tuh masih kita enggak gitu. Dia doa terus Pak. Alhamdulillah tiba waktunya. Itu kontrakan kebeli. Allah luar biasa. Sama orang lain, kebelinya sama orang lain. Terus gimana? Kayaknya nggak dikabul. Tar dulu, ceritanya belum beres. Untung ente nontonnya nggak di Antv. Kalau di Antv iklan dulu nih. Apa dia bilang? Mana Pak? Kata si yang punya kontrakan, jadi enggak?
diminta tapi inget belum dapat nih. Ya udah lewat waktunya. Aneh izin deh mau ngasih tahu yang lain. Aneh izin deh mau ngabarin yang lain. Ya udah Pak, barangkali bukan rezeki kita. Nah, kontrakan 9 pintu berisi. Waduh, ini ditangkap sama orang, dibeli sama orang. Begitu dibeli, ngumpul-ngumpul, apa kata yang punya yang beli yang baru nih? Pak, titip yang 8 ya. Duit ini bagi-bagi buat siapa kira, terserah. Bapak nggak usah bayar. Urusin yang 8 ini, tiap bulan bagiin kepada orang-orang miskin, masjid-masjid. Saya mah yakin yang beli bukan orang. Bukan orang yang beli, bukan orang. Emangnya cuma zaman Imam Ali. Imam Ali sedekah 6 dirham. Malaikat sampai sekarang masih ada. Bukan cuma terjadi pada zaman Imam Ali. Beliau sedekah nih 6 dirham, deng, tetap jalan nih kan. Begitu jalan ada orang nawarin onta, tawar 100 dirham, bayarnya tunda. Dia terus deh ke pasar, sampai pasar ada yang beli 300 dirham, selisih 200. Ini mantu Rasul, cepet-cepet pengen cerita kepada Rasulullah, tapi sampai di depan Rasul, Rasul malah nanya, ya Ali, kamu dulu yang cerita atau aku yang menceritakan? Oh, Rasul dilawan. Imam Ali bingung nih. Woi, ya Rasulullah, engkau tahu ceritanya? Oh, tahu. Yang tadi menawarkan onta agar engkau beli, dialah Jibril alaihissalatu wassalam. Dan dia yang tadi kemudian membeli onta dari kamu, dialah malaikat Mikail. Wih, apa itu terjadi cuma saat itu? Enggak, Pak. Enggak. Dan si satpam yang saya ceritakan udah tidak lagi jadi orang miskin, belasan kontrakan dia punya, belasan ruko dia punya, dan udah saya ajak ke Ketapang, ente bikin perumahan di daerah sini. Doa tuh Pak, nggak nyampe 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun. Tapi siapa emang yang tahan-tahanan bermujahadah, mudawamah, doanya pol-polan, anak sepanjang di sini doanya dibawa terus? Enggak lah, kita kayaknya nggak begitu tuh. Kalau lagi ingat anak gue ngapain ya, bismillahirrahmanirrahim gitu. Enggak tuh, enggak tiap saat disebut anak 5 atu-atu disebut. Alhamdulillah kalau wali santri sini mah insya Allah disebut, insya Allah. Makanya anak-anaknya kalem-kalem, tawadu, Allahu Akbar, subhanallah. Apa pesannya? Sederhana pesannya, itu dia doa. Anak ini belum pada selesai nih, mereka masih harus terus nanti nyari jodohnya, nyari pekerjaan nih, nyari usaha, hidup terus, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kisah terakhir Pak, saya alhamdulillah di TV ini agak lama gitu ya, jadi cerita-cerita tuh banyak bener. Apalagi waktu live masih di TV-nya Pak Haji Tahir itu, waktu live di sono tuh, kudu cerita tuh kayak apa tahu tiap Selasa Rebo, tiap Selasa Rebo kisah-kisah masuk. Ada lagi kisah masuk deng ke saya, ada seorang ibu doain anaknya biar jadi orang yang soleh. Alhamdulillah ibu ini mati duluan, ibu ini wafat duluan, meninggal duluan, sementara anaknya terus dalam kebejatannya. Umur 68 nih anak tobat, umur 68 nih anak tobat jadi ahlul masjid, belajar lagi alif bata. Setiap waktu pengajian dia datang, umur 71 meninggal dunia. Apa kesaksian orang semua? Ini doa emaknya dulu waktu masih hidup, berbuahnya sekarang. Allah, hebat nggak? Ya, saya ulangi ya. Ini bukan kalimat saya nih, kalimat jemaah yang pada datang. Ustadz, ada cerita gitu. Makanya saya kaya sama cerita. Bener, ini kalau saya diam duduk nongkrong terus banyak cerita. Cuman itu mesti istirahat. Orang pada datang tuh usahanya. Apa kata orang-orang sekitar dia? Ini doa ibunya, saya tahu ibunya dulu cerita. Dia doain anaknya sampai dia meninggal. Ternyata doanya baru berbuah di umur nih anak umur 68 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.